Terus kadang-kala saya melihat sosok pria jelek banget gitu Pak Ustadz. Warnanya hijau gitu ya. Ya. Terus sampai yang terakhir juga saya, yang paling parah itu saya suka melihat nenek-nenek. Tapi itu Sosoknya terjadi putih. selalu setelah muntah Setelah dan ruqyah. ruqyah ya selalu, jadi kayak yang marah gitu Selain itu tidak kelihatannya. pernah melihat. Paling ketika saya tidur, ketika saya berdoa gitu Pak Ustadz, kadang-kala kasur itu goyang-goyang gitu kasur. Itu nyata. Iya nyata. Itu Dan saya selalu liatin aja gitu, paling saya sambil baca doa gitu. gimana nih Ustaz? Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tema kita adalah amarah membawa petaka. Insya Allah tema ini sangat bagus sekali. Selama ini kita orang Islam, Muslim itu tidak paham bahwa marah ini membawa petaka. Selama ini memang banyak penelitian dari orang-orang barat, marah itu pembawa penyakit. Dan insya Allah atas izin Allah Ta'ala salah satunya di Indonesia saya diizinkan mengetahui bahwasanya marah itu juga sama membawa penyakit. Bukan saya mengekor dengan ilmunya orang barat, tetapi alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala sebenarnya itu sudah ada dan saya sering baca dalam Quran dan juga dalam hadis itu bahwa marah itu memang bisa menjadikan petaka bagi seseorang. Salah satunya penyakit. Salah satunya penyakit, salah keduanya tabrakan. Bisa marah menjadi tabrakan, insya Allah bisa. Jadi marah itu bisa macam-macam. Marah menjadi tabrakan, naik kendaraan tabrakan. Ini kenapa pada waktu dia cari rezekinya dengan amarah, sehingga temennya yang harusnya rezeki temennya diambil dengan kemarahan, dengan nafsu. Ini orang-orang ini biasanya besok dia agak kena tabrakan. Biasanya seperti itu. Jadi marah itu menjadi penyakit. Bisa aja nanti kalau sering marah dengan orang tuanya, jantung koroner, bisa aja kalau itu marahnya dengan orang tua bisa meninggal nanti. Ujung-ujungnya. Kalau dengan orang tua itu rata-rata meninggal. Waduh. Benar, serius. Wah kalau marah sama orang tua mah lebih bahaya lagi, ngomong aja nggak boleh. Nggak boleh apalagi marah ya. Ya harusnya seperti itu. Ilmu-ilmu seperti itu dalam Quran itu insya Allah sebenarnya sudah ada. Bilang sama orang tua tidak boleh. Nah kita itu malah marah ya. Orang tua dikasih makan, kita memberi makan kepada orang tua belum dimakan aja kita ngomel. Ini ibu-ibu ini biasanya dengan mertuanya udah tua-tua nih. Iya. Ya harusnya tahu. Enggak, bukan ibu-ibu sini, ibu tetangga. Ibu bilang enggak punya mertua maksudnya. Belum menikah. Belum nikah katanya. Jadi intinya kemarahan itu akan membawa petaka, insya Allah itu sudah benar. Dan harus kita sadari bahwa kita sebagai seorang Islam, tuntunan kita Al-Quran dan dengan dijelaskan dalam hadis maupun beberapa fatwa-fatwa ulama, itu sebenarnya memberikan. Jangan kita marah secara langsung, nggak boleh. Harusnya dirembuk, dimusyawarahkan. Betul, ya. betul. Jangan juga kita marah di sosmed mamanya ya. Satu ngajari ini, yang lain nggak cocok marah ya. Yang muda ngajarin ini, yang tua nggak cocok marah. Oke, hati-hati karena marah itu temannya setan istilahnya. Iya temannya setan, ya saudaranya malah pasangannya setan nanti di neraka. Sumbernya juga emang dari setan juga. Memang ya. Berbicara mengenai jempol dan sosmed, ini ada yang bertanya melalui Instagram kita di @officialmnctv. Kita lihat ya Ustadz ya. Ini dia yang terpilih. Siapakah yang bertanya melalui Instagram? Mungkin salah satu di antara Anda ya. Ini dikirimkan oleh Hafzel Yulianti 688. Saya mau tanya Ustadz, habis makan dan gak makan saya selalu sendawa. Gitu. Tapi lebih banyak sendawanya kalau gak makan. Kalau kata kakak perempuan saya, kamu itu asam lambung. Terus kalau tinggal bersama mertua dalam waktu yang lama atau pas lagi mudik, pasti saya sakit-sakitan. Paling sering itu mah saya yang sakit. Tapi kalau berjauhan, alhamdulillah sehat. Kemudian kulit saya juga gatal-gatal, biang keringet lah kalau kata orang-orang mah. Dan satu pertanyaan lagi Pak Ustadz, selama saya hamil, kali ini 4 bulan, itu yang saya dengar itu suara hauman harimau atau singa. Di hamil kedua. Suara itu ada di luar rumah. Hamil pertama di dalam kamar tidur, hilang, belum selesai. Ya udah hilang, ya gitulah. Hilang Ustaz pertanyaannya. Iya. Jadi dia satu. Harimaunya marah. Marah, maaf ya mau. Iya. Jadi sendawa,
mau makan ataupun nggak makan. Tapi justru kalau lagi nggak makan sendawa. Kemudian kalau deket mertua sakit. Kalau jauh dari mertua sehat. Kemudian pas lagi hamil mendengarkan hauman harimau. Iya. Ini biasanya itu ciri seseorang yang punya ilmu. Jadi ilmu harimaunya di luar tubuhnya, di luar. Kemudian di dalam tubuhnya ada ilmu lain. Nah ilmu lain itu adanya biasanya rata-rata di ulu hati. Kalau di ulu hati itu yang menyebabkan bersendawa terus menerus. Kalau kata dokter itu asam lambung tinggi. Insya Allah enggak. Asam lambung itu biasa aja menurut saya. Selama ini yang saya amati katanya asam lambung tinggi itu selama ini yang saya amati memang itu ilmu. Setelah ilmu itu dikeluarkan ya dia tidak bersendawa lagi. Semua asam lambung seperti itu? Semua asam lambung. Karena saya berpikir begini, lambung kita itu dibikin oleh Allah Ta'ala itu memang kuat menampung zat asam yang ada di lambung. Ya. Kuat sebenarnya. Kalaupun nanti lambung itu ada yang luka, sebenarnya bukan karena asamnya di lambung, tapi karena orang tersebut, lambung ini kan untuk menampung makanan nih. Ya. Itu analoginya sama kalau dia itu lambung itu menolak makanan, akhirnya kan luka terus ya. Nah sebenarnya orang tersebut kalau terkena luka di lambung biasanya, orang tersebut itu kalau diberi nasihat itu kan seperti makanan nih. Itu selalu ditolak dengan kata-kata pedas. Jadi lambung itu akan luka, insya Allah seperti itu. Jadi bukan karena kena asamnya, insya Allah tidak. Tetapi memang obat dari dokter itu boleh diminum karena itu meredakan, boleh. Tetapi tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan, nanti akan kumat lagi seperti itu terus. Supaya tidak asam lambung lagi? Ya kalau diberi nasihat terima dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Hanya balik itu ke sikap kita. Sikap kita kalau kita mau nerima nasihat itu dengan ikhlas, insya Allah lambung kita itu normal aja lagi. Boleh dibuktikan. Jadi yang kayak tadi bersendawa itu ada ilmu di daerah lambung, di daerah ulu hati. Dan itu biasanya tetap begitu. Dia bersendawa atau kalau pas megang orang yang panas dingin, orang itu dipegang sama dia nih. Dia langsung sendawanya terus gitu. Kadang ada yang tukang pijit gitu juga. Sama. Memang tukang pijit itu dia punya ilmu. Makanya waktu memijit orang yang capek, yang ini dia selalu bersendawa, itu bukan di ini. Memang itu ilmu. Semua, jadi kita nggak usah pilih-pilih. Kita sendiri pun kalau yang pemirsa yang seperti itu, kita pahami bahwa di dalam tubuh kita itu ada ilmu. Jadi harus difahami, kemudian gimana caranya harus dilepas. Karena ilmu ini tidak akan manfaat bagi diri kita, tidak akan manfaat bagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, justru harus musyrik, lepas. Biasanya. Justru musyrik. Makanya pada waktu dia hamil kemudian dengar suara auman harimau itu, ya sebenarnya harimau itu mencirikan bahwa dia akan jaga si anak itu. Dia tuh ngomongnya maunya begitu sebenarnya si harimau itu. Makanya dia bisa mendengar. Dia si ibunya mendengar bahwa harimaunya mau ngomong, aku ada di dekat kamu, nggak usah takut. Hanya gitu aja. Itu gimana sih yang penjaga-penjaga gitu tuh benar adanya, Ustaz? Ya namanya jin ya ada, mau gimana lagi? Yang kadang-kadang diturunin kita nggak tahu menahu juga. Ada yang diturunin kita tidak tahu, ada yang mencari, ada. Jadi yang mencari itu insya Allah ada. Oh gitu, sengaja mencari ngelmu istilah orang Sunda mah ya. Iya. Jangan yang gitu-gitulah ya. Kembalikan kepada Allah saja ya, untuk melindungi kita ya dari Allah saja ya. Saya tertarik dengan Bapak yang menggunakan kursi roda di sini, boleh Pak ya? Ya, boleh ketemu dulu, kenalan dulu, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyudi dari Tangerang Pak Ustadz. Wahyudi. Iya. Silakan Pak Wahyudi. Saya mau curhat sebentar Pak Ustadz. Saya mengalami istilahnya kelumpuhan udah 1 tahun. 1 tahun lebih. Agustus 2017. Mulanya sih sakit kepala. Terus ada kesemutan. Bangun tidur pagi masih bisa kaki digerak-gerakan. Sore udah mati total.
Setahun yang lalu itu. Iya, setahun lalu. Oh gitu ya. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri, berjalan pun tidak bisa. Hanya tiduran di tempat tidur aja. Sampai sekarang akhirnya. Iya. Di rumah sakit saya divonis autoimun. Jadi kata dokter sih saraf yang kena. Ada kejadian sebelumnya sebelum terjadi ini? Kejadian sebetulnya ada. Cuman takut nanti saya dibilang buruk sangka sama tetangga gitu. Jadi ada kejadian sama tetangga. Ada ya Ada masalah maksudnya? ada masalah. Tadi saya bertanya maksudnya takutnya ada kecelakaan atau apa. Ternyata jawabannya seperti itu. Oh, iya. Ada masalah, setelah ada masalah terjadi seperti ini. Tapi tidak mau menuduh seperti itu. Bagus, Pak, bagus, bagus. Ya semenjak itu ya sudah dari maaf nih buang BAB, dari buang air kecil juga udah nggak bisa. Alhamdulillah sekarang udah mulai sedikit-sedikit gitu, cuman tangan yang nggak bisa menggenggam. Sampai sekarang Iya, tidak bisa menggenggam. nggak bisa. Maksimal hanya seperti itu saja. Iya, Sebelah kiri sama. sudah lama seperti itu, Pak. Sudah setahun setengah. Jadi dalam waktu 1 tahun setengah itu kaki tiba-tiba lumpuh, Iya. tangan tiba-tiba Mendadak, kaku tidak iya. bisa menggenggam. Iya, mendadak semua. Maaf, Bapak pekerjaan sehari-harinya sebelumnya Supir. sekarang dia tidak bisa bekerja lagi dong. Alhamdulillah tidak. Iya, karena sopir menggunakan kaki dan tangan juga. Jadi sehari-hari sekarang hanya di rumah saja. Iya, Didampingi oleh ini istri. iya. Bapak suka mengeluh nggak dengan kondisi seperti ini? Iya suka mengeluh, yang itu sakit kepala, terus suka kesemutan gitu. Iya. Dan itu cukup menyiksa Bapak ya Pak ya? Iya. Ustadz, Saya minta solusinya Pak Ustadz. Iya. Iya, sebenarnya kalau saya mengamati Pak Wahyudi, ini ada beberapa hal yang memang tidak pernah terfikirkan oleh kita orang Islam. Bahwasanya kelumpuhan itu tidak hanya cuma sekedar terkena virus, tidak cuma sekedar saraf terjepit, tapi kausa prima atau penyebab awal itu insya Allah ada. Allah itu memberikan hasil seperti ini musibah atau ujian seperti ini sebenarnya ada sebabnya. Jadi sama seperti apa yang ada dalam salah satu firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti musibah yang kita terima sebenarnya dari kesalahan dan dosa kita. Cuma orang Islam khususnya jarang yang tahu dosa yang mana. ya, Karena banyak saudara-saudara kita itu merasa tidak pernah dosa. Jadi kalau sakit dianggap itu dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Padahal ayatnya sudah jelas. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti salah dan dosa. Kalau Pak Wahyudi ini ada kelumpuhan, tangannya ini enggak bergerak, umpamanya susah untuk bergerak, tangan ini berhubungan dengan pekerjaan, kaki berhubungan dengan keluarga. Memang bisa aja kalau dokter menganalisa bahwa ada penyempitan saraf di punggung bisa, sama di leher bisa, boleh. Tetapi persoalannya enggak saraf yang terjepit. Kenapa kok bisa terjepit? Itu yang harus kita cari. Saya akan menerangkan. Kalau ini berhubungan dengan kaki, insya Allah berhubungan dengan keluarga. Kalau berhubungan dengan tangan, itu berhubungan dengan pekerjaan. Kalau itu dibikin oleh Allah Ta'ala lumpuh, saya bilang dibikin oleh Allah Ta'ala lumpuh. Berarti insya Allah dulu Pak Wahyudi itu kalau disuruh melakukan sesuatu atau dinasehatin oleh orang tua ya, gak mau jalanin malah komen yang kurang enak. Biasanya begitu, dan itu tidak sekali dua kali, lama kasus seperti itu. Kalau nggak komen diem, nggak cocok aja hatinya. Walaupun diam, di sini bunyi-bunyi nggak karu-karuan, Allah tahu, Atit tahu.
itu akan tercatat. Nah Ya, sekarang saya mau tanya, benar nggak sih analisa saya? Benar Pak Ustadz. Orang tua masih ada? Sudah meninggal. Keduanya. Iya. Tapi bagaimana di akhir hayat kedua orang tua? Ini dia dari kecil, Ya, kenapa? dari kecil suaminya. Kenapa? Ini yang bikin saya sedih. Ivan, saya baru sebentar merawat orang tua yang sakit. Beliau sudah tiada. Belum puas untuk membalas kebaikannya ya? Walaupun beliau ibu angkat, tapi beliau berjasa sama saya. Menyesal tidak melakukan hal itu jauh bertahun-tahun sebelumnya gitu, betul? Betul Ivan, Kapan meninggalnya? 2012. Hanya sebentar saja berbakti istilah seperti itu Iya. ya? Sebelumnya suka membangkang, melawan. Saya membunuh. sering berselisih pendapat. Itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya? Iya. Iya, memang saya tidak boleh bicara bahwa penyesalan itu ada di belakang, nggak boleh. Ya. Tetapi kita sebagai seorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, tetap harus mencari solusi. Yang namanya manusia salah itu normal. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang yang sudah salah. Beliau Pak Wahyudi sudah dalam kondisi seperti ini, tetap harus kita cari solusinya. Solusinya bagaimana jika kita itu sebagai seorang muslim. Sebenarnya juga ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran, ilal ladina tabu wa aslahu wa bayanu fa'ulaika atubu alaihim. Itu sudah jelas. Jadi artinya ilal ladina tabu, mereka yang telah tobat, sudah tahu kesalahan, kekurangannya. Beliau Pak Wahyudi juga cerita, saya sering berselisih paham. Nah, itu maksud saya. Jadi orang tua, walaupun orang tua angkat, beliau mau dengan jujur atau ikhlas membantu Pak Wahyudi, tapi kadang-kadang hati seseorang yang ya bisa aja seperti itu. Tapi itu kan kejadian yang kemarin ya. Akhirnya tersisa penyesalan. Ya. Nah di sini tetap harus taubat kepada Allah Ta'ala. Catatan seseorang yang berbuat salah dan dosa itu ada pada Allah. Kalau beliau sudah meninggal di tahun 2012, ya sudah. Akhirnya kan Pak Wahyudi bisa paham bahwa oh iya ya saya nyesel. Dia sudah merawat saya sejak dulu, saya belum bisa membalas kebaikannya, kok sudah meninggal. Nah ini yang bisa menjadikan seseorang itu paham bahwasanya hidup itu tidak hanya cuma sendiri, tidak hanya cuma sekedar ibu angkat. Bukan, namanya orang tua tetap harus kita hormati. Beliau ibu-ibu yang di sini lebih tua dari kita, ya kita hormati. Bukan berarti kalau kita pendakwah, terus kita merasa benar dengan ilmu-ilmu agama, itu salah. Semua manusia pasti punya salah. Makanya kita harus belajar untuk hormat kepada siapapun. Tuh, apalagi ke orang tua. Apalagi orang tua. Walaupun orang tua itu maaf nih, biasanya orang tua ayah biasanya menikah, punya istri, kemudian menikah lagi, punya istri yang lain. Ini anak kadang-kadang tidak mau menerima istri sambungnya. Padahal kalau sudah menurut syariat, istri sambung itu kalau sudah di hubungan suami istri itu sudah menjadi ibu. Sudah menjadi ibu bagi anak tersebut. Nah, anak tersebut harus hormat juga. Nah, Pak Wahyudi jelas ilal ladina tabu waslahu, orang yang telah taubat kemudian melakukan perbaikan. Pak Wahyudi sudah paham, kemudian harus memperbaiki. Salah satunya kalau beliau sudah meninggal ya taubat yang benar-benar tulus kepada Allah Ta'ala. Taubatnya gampang. Mohon ampun ya Allah jika selama ini aku sering berselisih paham tentang kehidupan saya sendiri. Kemudian kalau disuruh saya sering membangkang walaupun saya tidak marah keluar mamanya. Jika itu dosa di hadapanmu ya Allah ampuni dosa saya. Doa itu aja ringan tetapi terus tulus. Ikhlas kepada Allah Ta'ala dan menyesal. Mudah-mudahan nanti Allah bisa mulai menggerakkan tangannya. Paham Pak Wahyudi? Paham,
Boleh saya bantu doa? Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Amin. Bagi ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, kalau memang ada yang namanya penyempitan saraf atau tulang punggung, bisa mengaminkan, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mas Wahyudi di hadapanku ini ya Allah. Jika beliau terkena lumpuh sejak lama dan juga tangannya tidak bergerak dengan sempurna. Ya Allah, jika itu disebabkan karena kejengkelan, emosi dan amarahnya Mas Wahyudi kepada orang tua yang merawatnya, ya Allah. Baik yang disimpan amarah tersebut maupun yang dikeluarkan. Ya Allah, jika itu dosa besar di hadapan-Mu bagi Mas Wahyudi, ampuni dosa besar Mas Wahyudi ya Allah. Ampuni dosa besar Mas Wahyudi kepada orang tuanya ya Allah. Ampuni dosa besar Mas Wahyudi kepada orang tua angkatnya ya Allah, yang membesarkan Mas Wahyudi sejak lama ya Allah. Ampuni dosa besar Mas Wahyudi ya Allah. Ampuni kemarahan-kemarahan Mas Wahyudi pada orang tua angkatnya walaupun disimpan di dalam hatinya ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mas Wahyudi kepada orang tua angkatnya ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau berkenan untuk memberikan enaknya tangannya Mas Wahyudi, enaknya kakinya Mas Wahyudi agar bisa berjalan dengan normal dan bergerak dengan normal. Mudah-mudahan dengan Engkau normalkan, Engkau ringankan penyakit Mas Wahyudi, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mas Wahyudi kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau berbicara mengenai orang tua memang ya. Iya. Kita jangan sampai menyesal. Iya. Karena ketika orang tua kita masih hidup, kita tidak melakukan yang terbaik untuk kita. Harusnya seperti itu, jangan sampai kita menyakiti hati beliau. Betul. Iya. Tugas anak itu memang berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Kalau kita melawan, hasilnya nanti di akhirat kita akan masuk neraka. Dan gambaran di akhirat yang di neraka itu di dunia yaitu sakit. Jadi seseorang yang sakit di dunia itu sebenarnya besok di akhiratnya disiksa. Insya Allah itu jawaban Allah. Wala nudikannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Sungguh aku timpakan siksa kecil di dunia. Nih sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Berarti seseorang yang sakit, kalau dia tidak cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Ta'ala, besok di akhirat akan merasakan. Yang sakit kakinya, di akhirat kakinya. Yang sakit mulut dan lidahnya, di akhirat mulut dan lidahnya akan disiksa. Di sakit jantungnya, di akhirat jantungnya besok disiksa. Semua sakit itu akan mendapat balasan pasti di akhirat. Makanya kita harus tahu bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kita terima sebenarnya itu dari dosa kita. Ya. Walaupun Itu ada harus orang difahami. menyebutkan katanya ketika kita sakit itu salah satunya adalah faedahnya untuk mengurangi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Iya, sebagian dari saudara kita berbicara seperti itu, padahal yang namanya dosa itu akan hilang jika kita tobat. Kalau kita tidak tobat, tidak akan. Jadi sakit menjadi pengingat juga. Sakit itu adalah rasa sayang Allah bahwa kita masih punya dosa. Ya. Itu rasa sayang Allah, sama seperti ini. Mas Wahyudi sholatnya cukup lumayan bagus dulunya, kemudian kalau sudah imannya sudah bagus, kok ia masih melawan orang tua, kok ia masih begini, akhirnya diberikanlah musibah oleh Allah Ta'ala agar kembali ke jalan Allah. Sebagai Ini loh pengingat. salahmu, sebenarnya Allah mau bicara seperti itu. Hari ini memang mudah-mudahan bisa menjadikan hidayah bagi Mas Wahyudi Allah ya. dan juga pemirsa yang lain, bahwa jangan sampai kita juga emosi, amarah, Oke, insya Allah ya. akan membawa petaka. Dan tadi doa bisa diulang terus di rumah juga ya. Insya Allah ya. Oke. Yang terbaik ya Pak Wahyudi dan istri. Masih ada waktu? Ada yang mau bertanya kembali? Saya ke tengah ya Ustaz. Boleh. Silakan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indri Humayroh, saya dari Pleret Purwakarta. Teh Indri. Iya, Mohon. usia saya 29 tahun. Saya adalah seorang single parent dari tahun 2012. Dan Ada anak? Ada anak satu, wanita usia 8 tahun. Dan saya pernah menikah gagal 2 kali juga ya. Ini maaf, yang anak ini dari suami Dari yang pertama pertama, atau yang pertama? ya. Yang kedua? Yang kedua hanya berlangsung sebentar, hanya 5 bulan saja. Dan selama waktu tahun 2016 dan selama itu saya ini mencoba ikhtiar gitu ya ke ahli hikmah, katanya saya ada yang zolimin gitu Pak Ustadz. Sampai pada suatu saat orang yang mengobati saya itu sudah angkat tangan, dan pada akhirnya ada seseorang yang memberikan saya saran untuk melaksanakan ruqyah mandiri, dan saya laksanakan itu. Selama ini saya melaksanakan ruqyah mandiri, dan setelah melaksanakan ruqyah mandiri itu saya selalu muntah. Dan sampai keluar darah muntah juga ya. Dan setelah muntah Keluar itu darah? Iya. Selama muntah itu saya selalu melihat sosok wanita rambutnya panjang segini. Terus kadang-kala saya melihat sosok pria jelek banget gitu Pak Ustadz. Warnanya hijau gitu ya. Terus sampai yang terakhir juga yang paling parah itu saya suka melihat nenek-nenek. Tapi itu Sosoknya terjadi putih. selalu setelah muntah Setelah dan ruqyah. ruqyah, ya selalu jadi kayak yang marah gitu. Selain itu tidak kelihatan. pernah melihat. Paling ketika saya tidur, ketika saya berdoa gitu Pak Ustadz, kadang-kala kasur itu goyang-goyang gitu kasur. Itu nyata. Iya nyata. Itu- Dan saya selalu liatin aja gitu, paling saya sambil baca doa gitu. Gimana nih Ustaz? Solusinya Ada mungkin, apa Pak ini Ustadz. Ustaz? Kenapa? Insya Allah memang ada itu wanita tua atau nenek-nenek itu insya Allah ada. Kemudian ilmu di dalam tubuhnya Mbak Indri juga ada. Kemudian kalau pas waktu Mbak Indri meruqyah sendiri Iya. itu mutah darah berarti ada perlawanan di dalam ilmunya Mbak Indri sendiri. Jadi ilmunya melawan ruqyahnya sebenarnya. Karena muntah darah itu berarti ilmunya itu jin, ini ruqyahnya masuk, nah ini melawan sendiri. Jadi pasti mutah darah. Padahal nenek-neneknya itu di luar, kakeknya itu di luar. Jadi nggak ketemu. Ini kalau ini saya cerita, ini kan jelas sekali. Jadi insya Allah Allah mengizinkan saya mengetahui itu seperti itu. Iya. Nah yang mau diinginkan Mbak Indri apa? Ya saya ingin sembuh total. Lepas dari lah. itu Iya, semuanya. lepas dari Emang itu. mempengaruhi dengan kehidupan? Iya, apalagi sebelum berangkat ke sini pun tadi malam saya habis ruqyah sama, saya drop lagi sampai ibu saya nangis juga lihatnya. Oh gitu, drop. Gitu, iya. Muntah darah lagi enggak? Enggak. Oh, ya alhamdulillah. Ada hubungannya dengan pernikahan yang gagal-gagal terus juga kah? Wallahu alam bisawab, kalau seperti itu ya kita tidak boleh seudon juga ya. Yang jelas kita serahin semuanya ke Allah Subhanahu Wa Iya. Taala. Dan saya hidup sendiri dari 2012 sampai sekarang. Pernah menikah lagi tahun 2016 dan itu hanya berlangsung sebentar. 5 bulan itu. Hanya Iya. 5 bulan. Mbak Indri ini memang kalau memang berkenan ini semuanya harus dilepas. Iya. Jadi kalau bermain-main umpamanya baca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, nanti yang masuk ya begitu aja. Ya. Jadi kalau tadi sempat saya memberikan clue bahwasanya pada waktu membaca ruqyah mandiri mutah darah, berarti ada bentrokan antara ilmu Bukan yang di dari dalam. kirimannya bukan Pak Ustadz, Bukan, bukan insya dari Allah yang zolim. bukan. Oh iya. Saya pikir Jadi itu bentrok ilmunya yang di dalam, ada ruqyah dipanggil, masuk, bentrok di sini. Nah. Karena walaupun ruqyah istilahnya membaca ayat-ayat tapi tidak karena Allah. Ya tidak karena Allah ya biasanya yang masuk ya begitu-begitu aja. Tapi ilmu saya sendiri saya juga tidak paham nih, karena saya juga Ini tidak ilmu tahu. turunan dari orang tua dulu Mbak Indri, karena orang tuanya kayaknya orang yang bisa. Orang tua itu bisa ayah, ibu, kakek, Buyut. nenek, buyut bisa. Karuhun gitu ya kalau Ya, ke Sunda ya, mah ya. mungkin. Oke. Oke. Oke, Gimana, Ustaz? bisa saya bantu? Iya, Pak Mbak Ustaz. Indri bisa mengaminkan doa saya ya. Serius, saya tanya Mbak Indri, mulai hari ini maukah semua ilmu yang ada dalam tubuh Mbak Indri yang relatif itu musyrik di hadapan Allah Ta'ala,
mau dilepas semata-mata karena Allah Ta'ala, Mbak Indri ikhlas? Ikhlas saya mau Lillahi dilepas. ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, Mbak ya Indri, Allah, jika di dalam tubuh Mbak Indri ada sihir, Sihir. telenung, Tolong. ya, maukah Mbak Indri mendoakan orang yang berbuat zalim melalui sihir dan tenung tersebut diampuni oleh Allah Ta'ala? Mbak Indri mau mendoakan mereka? Iya, iya. Ikhlas? Ikhlas Lillahi supaya ta'ala? soleh. Ya, ya. Mbak Indri, saya tanya sekali lagi, jika membaca Quran, maukah Mbak Indri membacanya niatnya cuma satu, lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Jangan niatnya untuk ngusir jin, untuk ngusir ini. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mau? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi Amin ta'ala. amin ya rabbal Amin, alamin. amin, Mbak ya Indri rabbal alamin. dan juga pemirsa yang di rumah dan juga di sini mengaminkan doa saya. Ini doa ini agak sedikit lengkap. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, ya Allah, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Indri yang di hadapanku ini ya Allah. Jika sehari-hari Mbak Indri merasa bahwa dirinya didolimi oleh orang lain melalui ilmu sihir dari orang lain ya Allah, aku memohon kepadamu agar orang-orang berbuat zalim kepada Mbak Indri dengan ilmu sihir, teluh dan santetnya, agar engkau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah yang berbuat zalim kepada Mbak Indri ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah yang berbuat zalim pada Mbak Indri ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim pada Mbak Indri melalui sihir, tenung dan santetnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa syirik mereka ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika selama ini Mbak Indri dalam membaca Al-Quran niatnya tidak lillahi ta'ala, tetapi hanya duniawi, ya Allah, jika itu salah di hadapanmu, ampuni kesalahan-kesalahan Mbak Indri ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan Mbak Indri jika membaca Quran niatnya hanya duniawi ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Indri, ampuni kesalahan-kesalahan Mbak Indri ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika di dalam tubuh Mbak Indri, yang ada di dalam tubuhnya, yang ada di matanya Mbak Indri, yang ada di telinganya Mbak Indri, yang ada di jantungnya Mbak Indri, dan juga di daerah penglihatannya Mbak Indri, banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Indri. Ya Allah, jika ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, ilmu tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, ilmu tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah, aku memohon kepadamu jika ilmu-ilmu di dalam tubuh Mbak Indri tersebut syirik, musyrik, dan juga ilmu-ilmu yang ada di luar Mbak Indri yang sering menjaga Mbak Indri tersebut musyrik, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Indri ya Allah, yang menurunkan ilmunya kepada Mbak Indri ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Indri ya Allah, yang menurunkan ilmunya kepada Mbak Indri ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik mereka ya Allah. Ampuni dosa syirik mereka ya Allah. Ampuni dosa musyrik dan syirik mereka ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.